kembali lagi di Tegal Inframe, aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini kembali lagi dengan saya Nadia Zulifa yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Tentunya dengan narasumber yang seru dan asik banget. Nah, di sebelah Nadia udah ada kedatangan tamu nih dari Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Halo Bapak, halo Ibu, selamat datang di Tegal Inframe. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar kami baik, kabar yang banyak gimana? Oh, alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat selalu ya? Selalu. Insyaallah. Bapak, Ibu, mohon maaf, Bapak bisa perkenalan pada pemirsa? Oke, nama saya Imam Marzuki. Di sini saya selaku Kepala Sekolah SMK Al-Quran Zainuddin di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Di sebelah saya ada saya Ahlul Beatunisa, biasa dipanggil Bu Nisa, selaku wakil kurikulum di SMK Al-Quran Zainuddin. Mbak Nadia panggilnya apa nih? Bisa dipanggil Bu Nisa. Pak Uki. Pak Uki. Ibu? Bu Nisa. Ibu Nisa. Oke, Bapak, Mbak Nadia mau tanya nih. Nggak jauh dari Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin nih, Pak. Bapak bisa ceritakan nggak sih sejarah-sejarah di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin? Ya, saya jelaskan mungkin secara singkat ya, Mbak ya. Dulunya tuh Haji Baroji selaku muakif kami ingin mendirikan pondok, ya. Kebetulan dapat tempat di letak yang strategis yaitu di Maribaya. Itu mendirikan pondok di tahun 2012, tepatnya di bulan Desember tanggal 12. Nah, setelah berjalannya waktu juga didirikan SMP Al-Quran Zainuddin di tahun 2015-nya. Nah, setelah di tahun 2015 jalan, karena antusiasnya siswa dan masyarakat yang ada di sekitar ingin adanya kelanjutan dari SMP tersebut, makanya kita dirikan SMK Al-Quran Zainuddin. SMK Al-Quran Zainuddin. Berarti di situ ada pondok yang pertama, yang kedua adalah SMP, dan yang ketiga adalah SMK-nya. Gitu. Dan kami di SMK-nya itu ada 2 jurusan, yaitu jurusan pertama yaitu dulu namanya RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak, ya. Sekarang berubah nama menjadi Pembelajaran Perangkat Lunak dan GIM atau disingkat PPLG. PPLG. Ya, dulunya RPL sekarang jadi PPLG. Yang kedua, jurusan kedua adalah Multimedia. Sekarang berubah nama sejak kurikulum merdeka menjadi DKV atau Desain Komunikasi Visual. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu, kalau kurikulumnya sendiri bagaimana tuh Bu di sekolah? Oke, kalau di SMK-nya sendiri itu SMK dan SMP berarti ya sekarang itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Setelah sebelumnya ini kan berarti di SMK itu berdiri semenjak tahun 2019, di mana pas awal itu masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian 2 angkatan ini masuk ke angkatan ke-4, berarti 1, 2, 3 itu masih 2013. Untuk sekarang yang mau lulus di angkatan yang ke-4 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka sampai sekarang yang kelas 10. Seperti itu. Dimana kurikulum merdeka itu kaitannya dengan pengembangan karakter anak, kemudian untuk pembelajarannya lebih ke praktik, sesuai juga dengan jurusan kami. Jadi anak lebih fokusnya, lebih banyaknya itu di praktikumnya sendiri. Lebih banyak di praktikum ya? Sesuai dengan jurusannya masing-masing. Seperti itu. Kalau Bapak nih, visi misi Bapak nih sebagai Bapak Kepala Sekolah untuk mendukung kurikulum itu apa tuh? Ya, karena di kami juga kan ada visi misi yaitu terciptanya generasi muda ataupun lulusan yang berprestasi, terus juga jadi pengusaha yang berakhlak dan cerdas dalam bekerja. Kita tentunya akan meningkatkan fasilitas ataupun kinerja dari 2 jurusan tersebut yang ada di kami. Dengan contoh ya, kami akan tetap menjalin kerjasama lebih baik lagi di beberapa studi, dan juga kita juga akan menambah beberapa eskul yang kaitan dengan PPLG dan DKV. Di PPLG terkait dengan pemrograman web, coding dan lain sebagainya. Di desain komunikasi visual yaitu dengan pemotretan, pembuatan video, terus mungkin YouTuber atau konten kreatif dan yang lain sebagainya. Dan
kita juga alumni kami alhamdulillah sudah banyak yang BMW ya, kita singkat BMW. Yaitu B adalah bekerja. Ya. Alhamdulillah lulusan dari kami sudah banyak yang bekerja di beberapa instansi ataupun lembaga yang ternama, ada juga yang mengajar di TK, masih di tingkatan TK, terus bekerja itu. Yang kedua adalah melanjutkan. Kita juga lulusan dari kami sudah banyak yang melanjutkan ke beberapa kampus ataupun universitas ternama, karena kita juga selain mendapatkan ijazah SMK, kita juga ada ijazah pondok atau syahadah. Itu karena di kami pondoknya itu tahfidz. Oh, tahfidz. Ya, di harapan dari kami lulus dari SMK tersebut sudah menyandang gelar hafiz maupun hafizo. Wah, hebat juga jadi, ya, Pak. Iya, jadi punya 2 skill ya. Iya. Skill di bidang keagamaan, yang kedua skill di bidang SMK-nya itu, entah itu PPLG maupun DKV. Tuh, yang bekerja, yang lanjutnya yaitu yaitu wirausaha. Contohnya apa tuh, Pak? Ya, beberapa lulusan dari kami sudah banyak yang memulai usaha di entrepreneur ada, di istilahnya jual beli atau perdagangan juga ada. Ya, kebetulan kita juga membekali siswa. Jadi sebelum mereka lulus, kita ada program tersendiri, memanggil beberapa narasumber yang terpercaya, biar siswa tuh yakin bahwa oh nanti saya akan melanjutkan bekerja, melanjutkan kuliah atau mungkin wirausaha. Mereka udah punya gambaran dan alhamdulillahnya lulusan dari kami terarah. Untuk menyalurkan hasil-hasil karyanya tuh udah ada perusahaan yang menerima atau gimana tuh, Bu? Kalau penyalurannya biasanya kita publikasinya masih di publikasi kita dari sekolah dan pondok, akun-akun media sosial ataupun website dari pihak sekolah dan pondok seperti itu. Dan hasilnya juga beberapa dipakai sendiri di lingkungan pondok. Iya. Gitu. Sangat menginspirasi sekali nih buat teman-teman. Jadi dari kami untuk kami sebenarnya seperti itu. Jadi kadang juga ada orang yang dari luar berhenti untuk singgah sholat ataupun menjenguk anak maupun saudara di situ, sekalian membeli produk dari kami. Ada keberlanjutan juga. Iya, pembuatan merchandise gitu biasanya kita di kami juga kan sudah ada beberapa produk, di antaranya sablon kaos sih, atau penjualan kaos, sablon mug, gelas, terus juga pembuatan pin, kantongan kunci, kantongan kunci, dan yang lagi banyak ini yang lagi santri yaitu pembuatan reel yang di FB maupun di sosmed yang lainnya itu. Konten kreator lah seperti itu. Iya. Lebih banyaknya anak minatnya ke situ. Nah, untuk Bapak nih, harapan Bapak ke depannya untuk Pondok Al-Quran Zainuddin terutama apa nih? Oke. Untuk harapan dari saya pribadi sebenarnya ya, keinginan saya harusnya masyarakat tuh lebih sadar akan teknologi, pendidikan, dan terutama adalah agama. Karena di kami juga kan, insya Allah kami mencetak beberapa generasi tahfidz, hafidz ataupun hafizo. Di samping itu kita juga kan membekali anak untuk bisa punya masa depan. Ya, yang tadi saya sebutkan tadi ada PMB. Jadi selain dapat 2 manfaat itu, anak juga bisa lebih terarah. Ya, bagi Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang punya saudara maupun anak dan lain sebagainya, ya harapan kami bisa bergabung dengan kami. Ya, ada SMP dan juga SMK-nya di kami. Kalau SMK ada 2 jurusan, yaitu PPLG dan DKV. Monggo silakan bagi yang berminat ataupun mau survei dulu atau tanya-tanya, monggo silakan datang di kami. Berarti teman-teman di rumah sama Mbak Nadia nih, boleh siap. Main ya, Pak? Siap, main aja. Silakan, kami terbuka untuk siapapun. Wah, makasih banyak Bapak. Oke Ibu, kalau Ibu sendiri harapan Ibu ke depannya itu seperti apa, Bu? Kurang lebihnya sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Uki. Harapannya semakin banyak nih yang bisa bergabung khususnya di SMK Al-Quran Zainuddin, atau barangkali ada yang baru mau SMP berarti ya, di SMP Al-Quran Zainuddin, karena selain kita dapat sekolah, kita lulusnya itu bisa menyandang ya Al-Hafidz juga atau tahfidznya dapat,
kerja atau pendidikan, melanjutkan ke kuliah juga dapat. Itu aja sih Kak. Bermanfaat juga ya. Iya, Pak, bermanfaat ke depan. bagi masyarakat semuanya harapannya. Nah, itu tadi pemirsa, pembicaraan kita yang tentunya asik dan seru banget ya Bapak Ibu. Nah, dan jangan kemana-mana, tetap di Tegal in Frame. Halo pemirsa, kembali lagi di Tegal in Frame, aktual, informatif, interaktif, dan terpercaya. Kali ini kembali lagi dengan saya Nadia Zulifah yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Nah, sesuai janji saya tadi, saya akan mengulik lagi lebih dalam mengenai seputar Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Halo Bapak, halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak bisa perkenalkan pada pemirsa? Halo, nama saya Nanda Variansyah, bisa dipanggil Pak Nanda. Selaku humas di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin. Mbak Nanda panggilnya apa nih Pak? Pak Nanda. Pak Nanda, oke. Kalau Bapak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Firman Aditya, bisa dipanggil Reza, Firman, Adit, Tia, dan seterusnya gitu. Wah, Pak. banyak ya namanya pemirsa. Iya, alhamdulillah. Mbak Nanda panggilnya apa nih Pak? Kalau di pondok, kalau Saya. ya Mbak Nanda. Bapak aja. Oh, Bapak aja, oke. Bapak, weh. Nah, Pak, untuk Bapak Nanda nih. Pak Nanda. Nah, menyinggol masalah PSB nih Pak. Kalau publikasinya PSB itu udah sampai mana sih Pak? Untuk PSB sendiri, kita tentunya secara langsung ya, untuk betul. publikasinya kita datang ke sekolah-sekolah yang tentunya yang menjadi target-target kita, khususnya untuk SD-SD terutama yang ingin melanjutkan ke SMP-nya ataupun ke SMP-SMP yang sekiranya ingin melanjutkan ke SMK kita. Karena kan di kita ada dua ya, ada SMP ataupun SMK. Kalau targetnya sendiri ada nggak Pak? Untuk target sendiri di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, untuk SMP-nya kita mentargetkan untuk mendapatkan 4 kelas. Lalu di SMK-nya di 3 kelas. Jadi kuotanya sebenarnya sangat terbatas sekali sih. Kalau untuk kejuruannya sendiri gimana? Nah, untuk kejuruan khususnya di SMK kami ada 2 jurusan, yaitu PPLG dan DKV. Untuk PPLG kita lebih ke pembuatan web developer ataupun coding. Sedangkan DKV kita lebih mempelajari untuk membuat desain, khususnya desain grafis. Lalu kita pembuatan konten, khususnya sekarang lagi gencar di konten ya, konten Iya, kreator. betul. Makanya kita mendidik anak-anak, selain mereka belajar untuk menghafal Quran, di kita juga tentunya mereka kita arahkan untuk menjadi konten kreator khususnya di bidang dakwah Islam. Modern juga ya Iya. Pak, mengikuti masa-masa modern. Nah, untuk Bapak nih, PSB itu mulai kapan sih Pak? Kalau PSB sendiri kita mulai buka di akhir bulan September tahun kemarin 2024, dan alhamdulillah di gelombang pertama kita sudah cukup mendapatkan pendaftar. Lumayan juga Jadi, ya Pak. alhamdulillah karena kuota sangat terbatas. Kemudian kami juga sudah membuka atau memulai di gelombang yang kedua. Ini sampai di bulan Mei. Kalau kejuruan yang paling diminati oleh masyarakat teman-teman itu apa sih Pak? Yang di pondok pesantren. Betul. Kalau di pondok pesantren Al-Quran Zainuddin kita berfokus ke tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran itu menghafal Al-Quran, kemudian kemudian minat santri sendiri yang paling banyak itu di program Smart Tahfidz, yang dimana program itu
unggulan, program unggulan dari kami dengan target 30 bulan hatam 30 juz. Oh, lumayan Iya, juga percepatan. ya, Pak. Ya, seperti itu. Nih teman-teman nih yang mau daftar di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin nih, kalau alamat lengkapnya sendiri itu di mana, Pak? Untuk alamat lengkapnya sendiri berada di Desa Maribaya, kilometer 9, Kecamatan Keramat. Pinggir Pantura persis lah, itu untuk akses gampang sekali. Itu Iya. kalau arah ke Pemalang, dari Brebes arah ke Pemalang itu pasti sudah kelihatan masjid yang kubahnya warna hijau yang paling besar itu nanti. Di pinggir jalan Iya, ya, persis, Pak? pinggir jalan, ya. Nah, Pak, kalau nih teman-teman pasti mungkin ada yang pengen daftar di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, syarat-syaratnya tuh ada apa aja, Pak? Kalau boleh tahu. Kita untuk kalangan umum ya, yang namanya pondok pesantren tidak menutup kemungkinan buat siapapun untuk mendaftar. Terbuka ya, Iya, Pak? terbuka untuk umum, walaupun tadi ada target 30 bulan harus hatam 30 juz, tapi selain itu juga ada program reguler yang dimana semisal nanti pendaftar memang belum mumpuni dalam membaca Al-Quran, nanti kita didik dulu di program reguler sampai mahir, sampai kemudian bisa masuk di program unggulan. Jadi untuk kriteria sendiri banyak kriteria seperti itu. Jadi dari semua kalangan kami tampung terlebih dahulu, yang ya namanya tujuan dari pondok pesantren. Iya, betul. Ingin membuat yang tidak bisa menjadi bisa seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, Pak, pasti pemirsa di rumah nih tidak jauh dari kata promo ya. Ada nggak sih, Pak, promo-promo nih di Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin? Iya, banyak sekali promonya ya, Pak Nanda. Banyak. Banyak sekali. Termasuk beasiswa ya, Pak? Beasiswa kita masih banyak sekali, terutama bagi adik-adik yang mau mendaftar kemudian mendapatkan prestasi tingkat kabupaten atau yang lebih tinggi lagi, nanti kita ada potongan syariah yang lumayan lah, yang lumayan besar. Jadi yang berprestasi sangat diutamakan. Kita juga nanti semisal sudah masuk di pondok pesantren, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sampai hatam 30 juz, nanti kita ada seleksi kembali, ada beasiswa belajar di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Ya, itu beasiswa full selama 5 tahun, jadi benar-benar full, kita tinggal berangkat di sana belajar, pulang jadi sarjana tambah pintar tanpa dipungut biaya, seperti itu. Dapat ilmu juga. Iya, dapat ya, ilmu, tentunya. dapat ilmu. Nah, kalau untuk Pak Nanda nih, ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman Inframe nih? Monggo, Pak. Nah, untuk Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, khususnya di SMP ataupun di SMK, kita selain tadi ya menghafal Quran ataupun sekolah, yang pastinya kita mengadakan eskul yang sekiranya menarik nih, yang buat mereka, ya buat menghibur mereka lah eskulnya. Jadi eskul kita tuh ada di eskul fotografi, ya, jadi anak-anak tuh belajar untuk belajar foto produk, ya, foto model ataupun foto-foto yang lainnya. Udah gitu ya belajar untuk menjadi konten kreator tentunya, ya, sehingga nanti mereka diharapkan nanti setelah lulus juga mungkin nanti bisa punya channel sendiri, ya, untuk di kemudian Menarik harinya, ya, Pak. khususnya di konten-konten dakwah ya. Dan lalu ada tentunya ada eskul pramuka, paskibra dan yang lainnya lah, masih banyak. Publikasi melalui aplikasi atau channel-channel nih, Pak, ada nggak sih? Nah, untuk media sosial Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin, sebenarnya kita ada beberapa media sosial. Nah, bagi kalian nih yang mau kepoin pondok kami itu kayak gimana sih, tempat belajarnya seperti apa, masjidnya seperti apa, nah bisa kepoin nih di media sosial kita. Ada di Instagram, ada di TikTok, Facebook, website, YouTube, ya. Dan kami sangat lumayan aktif di media sosial. Jadi selalu update lah. Jadi kalau kalian mau kepo-kepoin nih tentang pondok kami, silakan. Tinggal buka aja media sosialnya. Untuk media sosialnya sendiri apa tuh, Pak? Lebih ke namanya Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin ataupun Pondok Pesantren Al-Z. Nah, untuk Pak Nanda nih, harapan kedepannya untuk Pondok Al-Quran Zainuddin itu mau seperti apa nih buat para siswa atau santri-santrinya?
Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Quran Zainuddin bisa mencetak generasi Qurani, khususnya mudah-mudahan di pelosok negeri Indonesia tersebar generasi Qurani lah. Apalagi lulusannya dari pondok kita ya, Ustadz ya. Dan tentunya siswa-siswa kami diharapkan nanti setelah lulus karena dibekali dengan program-program digital, baik itu dari PPLG ataupun DKV, sehingga nanti mereka bukan hafal Quran aja, tetapi mempunyai kompetensi di dunia digital. Pesan dan kesan buat teman-teman Inframe yang di rumah atau dimanapun nih, monggo Pak. Untuk kesan pesan sendiri, khususnya untuk teman-teman Inframe, harapannya bisa melihat video ini dan bisa memahami video ini, memahami isi yang ada di dalam video ini. Harapannya bisa ikut menyebarkan usaha kami dalam menyebarkan generasi Qurani. Tentunya tujuan kami bukan hanya untuk pondok pesantren saja. Harapannya tadi yang disampaikan Pananda bisa menyebarkan generasi yang Qurani, yang dimana pergaulan-pergaulan yang sekarang kan tahu sendiri ya, sangat bebas sekali. Ketika di pondok pesantren kan agak mending. Jadi harapannya tidak jauh dari Pananda, bisa meluluskan lulusan yang terbaik, yang bisa hafal Quran, plus tadi berkaitan dengan dunia digital seperti itu. Menarik sekali tuh teman-teman yang mau daftar di Pondok Al-Quran Zainuddin. Nah, itu tadi pembicaraan kita mengenai seputar Pondok Al-Quran Zainuddin. Terima kasih Bapak Nanda, Pak Firman yang udah mau hadir di episode kali ini. Nah, saya Nadia Zulifah pamit undur diri. Jangan lupa nantikan terus, pantengin terus Tegal Inframe episode yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!